Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan pengalaman saya tentang perawatan burung kicau ya. Saya ulangi lagi, perawatan burung kicau. Burung apa aja ya teman-teman ya, yang sudah pernah saya lakukan atau sudah pernah saya pelihara. Ini nanti akan saya bagikan buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa para pecinta murai batu atau kicau mania itu penasaran dengan pur super pit ya. Kenapa jadi penasaran tentang pur super pit? Nah, ini yang akan perlu saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kenapa sih ya gitu kan, dari pur super pitnya aja ini kan termasuk apa namanya, pur yang super ya. Super, kenapa super? Karena dia itu kualitasnya tinggi, kualitas proteinnya tinggi, kandungan vitamin dan lain sebagainya pun juga bagus di dalam pur super pit ini. Nah, jadi teman-teman itu hal-hal yang membuat penasaran itu apa? Yang pertama, burung tidak perlu pakai EF, ya kan? Nah, makan pur aja bisa gacor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, super pit katanya bisa menyembuhkan burung yang sakit. Nah, itu dia. Nah, itu kata orang kan. Kata orang-orang kan seperti itu. Kata teman-teman saya pun juga katanya bisa menyembuhkan burung yang sakit. Yang sakit seperti apa? Seperti ngelowo, cabut bulu. Nah, dan itu sudah saya buktikan ya. Sudah saya buktikan dengan saya menggunakan pur super pit dengan beberapa metode ya kan, yang sudah saya lakukan selama saya merawat burung yang rusak atau burung yang sakit. Dan itu pun juga sama teman-teman juga sudah dibuktikan juga ya, menggunakan super pit. Kenapa menggunakan super pit? Karena kalau menggunakan ini kita itu nggak usah ribet nyari kroto, nyari ulat kandang, nyari ulat Hongkong, hanya jangkrik aja gitu ya. Ketika burung sakit, burung cabut bulu, kita biasanya kan bingung ya, kita kasih kroto dia cabul, kita kasih ulat Hongkong dia cabul juga. Terus gimana caranya ya kan? Udah dikasih mandi malam sering masih aja cabul, ya kan? Udah di dropin EF, nggak pakai EF, malah pakai pur yang biasa dia pakai harian, nggak sembuh juga, ya kan? Nah, ini saya buktikan sendiri ya teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan super pit bukan pur yang biasa yang protein rendah? Alasan saya begini, nih ya. Alasan saya gini, kalau kita menggunakan pur super pit ini yang proteinnya tinggi dan kandungannya juga bagus, di dalamnya ini udah ada probiotik juga dan vitamin. Nah, ini saya pikir begini, pur aja udah cukup gitu kan. Dengan pur aja udah cukup, ya kan? Asupan nutrisi, asupan suplemen buat burung itu, buat tubuh burung itu udah cukup. Jadi kita itu nggak usah pusing, wah ini kurang kroto, wah ini coba dikasih kroto, wah ini proteinnya kurang, coba dikasih apa gitu yang lain, misalnya ulat kandang gitu kan, seperti itu. Jadi kita kan kalau ngerawat burung rusak gitu, burung cabut bulu, burung nge-Batman ya kan, itu kan kadang kita bingung sendiri nurunin EF-nya, mandinya bagaimana ya kan, seperti itu teman-teman. Tapi kalau dengan ini, dengan treatment yang simple sederhana yang udah di vlog-vlog saya sebelumnya, ya seperti itu hasilnya. Alhamdulillah gitu kan. Ya semuanya kan karena Allah ya. Kalau kita merasa wow saya udah bisa nih dengan super pit, dan ya ini udah mentuhankan super pit ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ini adalah ikhtiar kita dan caranya seperti yang sudah saya lakukan di vlog saya ya. Itu yang sebelumnya itu yang burung cabul kan, masalah teman-teman yang dihadapi sekarang itu kan burung cabul, burung Batman atau ngelowo,
Terus apa satu lagi, down mental. Nah ini pakai ini ya, pakai ini dengan treatment. Nah itu ya. Jadi teman-teman itu jadi pada penasaran ya kan, nih pur superfit ini tinggi. Nah ada yang bilang begini, wah pur superfit bikin rusak burung, bulunya pada rontok. Nah teman-teman belum tahu ya, kalau pakai ini, kalau dia itu waktu awal mabungnya belum beres, nah dengan pakai ini karena proteinnya tinggi ya kan, panas nih, secara otomatis yang kemarin belum jatuh ketika makan ini sudah maksudnya udah sering lah makannya, kira-kira udah sebulan gitu kan. Nah baru ini bereaksi mana yang bulu-bulu yang kemarin harusnya jatuh tapi nggak jatuh. Nah dengan makan ini terpenuhi kebutuhan tubuhnya, akhirnya yang sayap atau bulu yang lama itu harusnya jatuh jadi akhirnya jatuh. Nah jadi teman-teman kadang kadang berpikiran begitu, wah pakai superfit rusak, bikin bulunya jatuh. Nah nih satu lagi teman-teman ya, udah teman-teman tuh udah pakai superfit ya kan, terus pemberian EF-nya seperti pur kita pemakaiannya seperti pur yang low protein. Nah ya salah teman-teman ya. Itu pun juga udah pernah saya lakukan atau saya alami. Nah, seperti itu. Udah pakai superfit, pemberian EF-nya seperti kita ngasih pur yang low protein, hancur. Ya itu bener, kalau hancur cabut bulu. Ya itu masalahnya. Kalau saya kemarin parah cabut ekor. Nah itu karena begini, saya pakai superfit tapi pemberian EF-nya saya seperti kita ngasih pur low protein. Jadi saya kasih jangkrik 10 ya, pagi sore 3 hari sekali saya kasih kerotok, mandinya 2 hari sekali. Ya udah selesai dah ya teman-teman ya. Kalau pakai ini terus pemberian EF-nya ngawur seperti pakai kita menggunakan pur yang low protein, hancur ya. Ini udah tinggi, dikasihnya tinggi lagi, ditambah kroto, tambah, ya udah selesai burung teman-teman, selesai. Habis itu frustasi, dijual murah ya enggak. Nah siapa ya teman-teman yang pernah ngalami seperti itu, udah pakai ini terus cabut bulu ya kan, pusing nyembuhinnya gimana ya kan, ya udah dijual murah seperti saya dulu juga ngalami teman-teman ya. Saya akhirnya saya tuker tambah 500. Itu belum tahu penggunaannya. Setelah tahu ya sudah. Saya sebenarnya kemarin pas itu nyesel juga jual karena itu burung asli Sumatera. Dari ciri-cirinya itu udah ketahuan ya. Kakinya buluk, buka bening ya. Kalau saya ngeliatnya sih kalau burung Sumatera itu kakinya buluk ya. Jadi nggak bening kinclong kayak kaki artis gitu ya, mengkilat gitu. Bening, intinya bening lah. Itu nggak seperti itu, jadi buluk. Jadi kayak gimana ya, kering. Kalau deker ya nggak deker, tapi kayak mau deker gitu ya. Pokoknya begitulah pokoknya. Warnanya itu putih susu gitu ya, teman-teman, seperti itu. Jadi itu saya ngerawat itu setahun, 1 tahun itu baru weak plong teman-teman ya. Itu ciri khasnya lagi itu. Kalau burung Sumatera, asli Sumatera nih, kita rawatin sampai setahun baru mau kriwik. Ya pokoknya repot deh, bener. Kalau asli ya, tapi saya kemarin berkeyakinan seperti itu. Berkeyakinan itu burung Sumatera, meskipun saya belinya di pedagang biasa, pedagang yang biasa jual beli murai batu gitu kan. Saya itu waktu itu tuker burung tuh 6. Bayangin aja teman-teman ya. Saya tuker burung 6. Setelah saya rawat 1 tahun udah mulai weak plong, akhirnya cabul tak jual, tuker tambah sama burung kemarin yang Ridonta itu, yang kemarin masuk nominasi ya. Nah itu saya sebenarnya nyesel banget itu. Ya sudah, mau gimana lagi ya, karena pengalaman itu sangat perlu buat pemula ya. Ini pemula seperti saya ini kan ya, buat teman-teman sekalian juga nih yang pemula juga harus tahu nih. Makanya saya nge-share di channel ini, saya membuat channel ini, saya utamakan untuk pemula ya kan.
Kenapa? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Ya itu teman-teman ya. Jadi itu ya, kenapa Superfit ini bisa bikin penasaran ya kan. Ada yang bilang dengar katanya, katanya bisa menyembuhkan sakit apa, cabut bulu ngelobok bisa gitu ya gitu. Katanya bisa bikin gacor gitu kan. Terus katanya irit, ya irit lah, orang nggak beli kroto, nggak beli ulet Hongkong, nggak beli ulet Jerman, nggak beli ulet kandang, cuman jangkrik ya kan. Kalau mau kan beli ulet Hongkong dikasihnya seminggu sekali. Lah itu kan ulet Hongkong misalnya kita beri 3.000, itu lama banget ya kan, sampai 3 bulan juga nggak habis ya, 2 bulan juga nggak habis. Nah itu teman-teman ya. Untuk pakan ulet Hongkong nanti akan saya bahas di vlog selanjutnya deh. Sebenarnya di vlog saya sebelumnya juga udah ada sih pakan ulet Hongkong biar awet, meskipun tempatnya kecil tapi awet hidup. Nah seperti itu ada juga, seperti itu teman-teman ya. Terus gini teman-teman ya, kalau kita memberikan EF jangkrik kepada murai batu kita pemakan apa, Superfit, sebenarnya nggak hanya harus Superfit juga sih, burung apa namanya, burung pemakan pur yang biasa pun juga nggak apa-apa. Itu jangkrik kita itu kita kasih pakan dulu. Nah itu teman-teman ya kan, kita kasih pakan dulu. Apa pakannya? Kemarin juga sudah saya bahas tuh, saya ulang lagi di sini. Kasih apa? Kacang panjang ya kan, kasih wortel ya kan. Sawi nggak usah deh kalau ini, itu aja dua tuh, kacang panjang sama wortel. Nah kalau burung kita itu serak atau apa ya, jangkriknya kita kasih kunyit atau jahe. Nah kalau ngasih kunyit sama jahe itu sebaiknya jangkriknya dipisah. Kalau dalam satu wadah misalnya kita beli 5.000 ya jangkriknya, terus kita satu tempat terus kita kasih jahe, kasih apa namanya kunyit, itu bisa mati separuh ya teman-teman ya, karena kan bau aroma jahenya itu aja udah bikin mati ya. Jadi harus kita pisahin dulu, kita pisahin, kasih tempat sendiri ya kan, kasih tempat lagi sendiri. Nah kasih beberapa jangkrik tuh, kalau emang itu jangkrik buat terapi burung-burung yang agak trouble sedikit, mungkin serak, mungkin apa ya, itu teman-teman ya. Jadi jangkrik tetap dikasih makan, jangan salah ya, jangan pelit sama jangkrik ya. Jangkrik itu juga kan buat kebutuhan apa, nutrisi burung murai kita kan, atau burung kicau kita kan. Nah ini bisa kacer, bisa macam-macam lah, bisa cak hijau, kita kasih pakan. Nih saya kasih tahu nih teman-teman nih, kalau jangkrik kita nih kita kasih kacang tadi, kacang panjang ya kan, itu misalnya hari ini dikasih nih, habis beli dikasih. Nah misalnya pagi beli, nah sorenya wah jangkriknya udah lincah-lincah, ditangkap itu susah ya. Terus perutnya gendut, wah mantap. Jadi kalau dimakan burung set langsung kenyang ya, kasih 5 aja udah kenyang ya. Gitu teman-teman ya. Ini jadi itu yang membuat penasaran Superfit ini oleh beberapa teman ya, beberapa teman kicomania ya. Kenapa sih gitu kan? Kalau yang nggak tahu pasti omongnya gini, wah Superfit bikin apa namanya, bikin bulu hancur, wah ketinggian kalau pakai Superfit gitu kan, settingannya repot. Nah belum tahu itu yang belum tahu. Ini kan di sini nih kebutuhan apa untuk burung itu udah terpenuhi di sini ya. Kenapa saya bahas Superfit? Karena saya pakai Superfit teman-teman ya. Tuh seperti itu. Nih saya punya murai itu 3 ya, 3. Kemarin kan 4, yang 2 udah saya tukar ganti yang kemarin itu. Sekarang lagi proses apa namanya, penjinakan. Itu ternyata penjinakannya agak susah ya teman-teman ya. Nanti akan saya bahas deh di vlog-vlog saya selanjutnya. Kalau udah berhasil nanti akan saya ulas lagi ya. Jadi biar teman-teman itu nambah pengalaman tentang mengatasi burung murai batu setelah ditangkar itu. Lama ditangkar terus dimasukkan ke kandang harian itu giras, nggak mau makan pur. Nah itu nanti coba akan saya bahas di vlog-vlog saya selanjutnya. Demikian teman-teman ya, semoga ini nggak membuat teman-teman penasaran menggunakan Superfit, dan harus tahu penggunaan Superfit yang aman sudah saya bahas di vlog-vlog saya sebelumnya. Semoga ini bermanfaat.
dan menambah wawasan teman-teman, menambah pengalaman teman-teman, dan semoga bisa diterapkan di burung peliharaan kicau mania sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.